Jangan cepet-cepet antum kemudian memvonis orang lain. Masya Allah, suaminya solih, istrinya berantakan. Kita sering menyalahkan suaminya ketika solih, ketika istrinya berantakan. Hei, antum gak ngerti ikhwan. Bisa jadi suaminya itu nangis-nangis di dalam sujud, minta sama Allah supaya istrinya itu benar. Tapi apalah daya, hidayah miliknya Allah. Kita sering nyalahkan, anaknya ustadz kok nakal. Tanpa kita sadari kemudian kita komentar, keluarganya ustadz, ini ustadz besar ini. Anaknya kayak gini. Kita sering menyalahkan keluarganya ustadz, bahwasanya semua keluarganya ustadz itu semuanya harus solih. Ikhwan, jangan nyalahkan ustadznya. Mungkin ustadznya sudah mandi darah untuk meminta kepada Allah supaya anaknya benar dan ngikutin jejak dia. Tapi apalah daya, hati itu yang menguasai Allah, bukan kita. Hatinya antum aja yang menguasai siapa? Allah, ikhwan. Kita aja tidak mampu menguasai hati. Antum apa menguasai hati? Enggak, ikhwan. Antum tidak menguasai hati. Sampai antum ketawa dan nangis saja antum tidak pernah ngerti kok kapan antum bisa ketawa dan nangis. Saking kita tuh nggak menguasai hati. Kita tiba-tiba nangis sendiri. Loh, sampai hati antum aja tidak menguasai, apalagi hati orang lain. Makanya sampai Nabi berkata dalam salah satu doanya, Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang memutarbalikkan hati, bukan kita, ikhwan. Saya tidak pernah menganggap bahwasanya orang yang kemudian hari ini terkenal itu lebih baik daripada orang yang tidak terkenal. Di pedalaman-pedalaman, yang mana kalau kemudian ketika harus ngajarnya harus ke tempat yang jauh, jalan kaki. Kadang-kadang yang diajari 2 atau 3 orang. Tapi Masya Allah, disitulah kita paham, Allah tidak pernah nilai antum. Berapa banyak orang yang antum telah kemudian berikan ilmu, tapi Allah menilai antum sudah berikhtiar untuk menjadikan orang itu faham tentang Allah dan Rasulnya atau belum. Supaya kita jangan merasa kalau jadi suami merasa berhak untuk memiliki hati istri. Tidak bisa, ikhwan. Makanya kalau antum punya hajat tentang istri antum, minta sama Allah, gantungkan harapan kita sama Allah. Karena yang memiliki hati suami dan hati istri kita itu Allah, bukan kita. Ini kita paham kenapa? Ketika antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti antum meyakini Allah yang punya hidayah, itu yang menjadikan antum meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Kalau Rasulullah dan Nabi Nuh saja tidak menjamin mereka mampu untuk kemudian menembus hati orang yang paling beliau cintai, apalagi kita.